Awalnya hanya lumpur dan jalan terputus. Namun bagi ribuan warga di dataran tinggi Gayo, itu berarti satu hal. Pilihan hidup semakin sempit. Saat roda kendaraan tak lagi bisa bergerak, langkah kaki menjadi satu-satunya harapan. Inilah potret bertahan hidup warga Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sejak akhir November hingga awal Desember tahun 2025, banjir bandang dan longsor memutus jalur nasional Bener Meriah Loksemawe, atau yang dikenal sebagai jalur KKA. Lebih dari 2 pekan, akses utama itu lumpuh total. Dampaknya tak main-main. Distribusi logistik terhenti, bahan pangan menipis. BBM menghilang dari pasaran, sekitar 177.000 warga terdampak langsung. Di banyak kampung, rak toko kosong, dapur mulai kehabisan bahan, dan harga kebutuhan melonjak drastis. Dalam kondisi terisolasi, warga memilih jalan paling berat, berjalan kaki. Puluhan kilometer ditempuh menuju wilayah Biren dan Aceh Utara. Hanya untuk mendapatkan beras, minyak goreng, hingga bahan bakar. Anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia, menyatu dalam rombongan panjang setiap harinya. Medan yang dilalui jauh dari kata aman, jalur setapak berlumpur, tanjakan curam, sungai kecil harus diseberangi di beberapa titik. Lumpur setinggi lutut membuat langkah terasa 2 kali lebih berat. Karung dipanggul di punggung, jeriken digenggam erat. Wajah-wajah letih menjadi pemandangan yang berulang. Satu tulisan di karung warga viral di media sosial. Nggak jalan, nggak makan. Kalimat singkat yang merangkum keterpaksaan bukan pilihan. Di Desa Kem, Kecamatan Permata, jalur darurat berubah seperti lorong kehidupan. Ketua Posko Rakyat Bener Meriah, Mahlizar, menyebut arus pejalan kaki nyaris tak pernah berhenti. Banyak warga tiba dalam kondisi kelelahan, kram, bahkan demam akibat medan berat. Krisis tak berhenti pada pangan. BBM justru menjadi komoditas paling krusial. Ironisnya, bahan bakar untuk alat berat harus diangkut dengan cara paling tradisional, dipanggul manusia. Pemerintah daerah membenarkan penggunaan jasa kuli panggul dari Aceh Utara, berjalan kaki sekitar 10 km membawa jeriken berisi 25 liter BBM. Upahnya Rp200.000 per jeriken. BBM inilah yang menjaga alat berat tetap menyala, membuka jalan, dan memberi harapan pemulihan. Di Gayo hari ini, bertahan hidup bukan soal kuat atau tidak, tapi soal mau melangkah atau tak makan sama sekali. Upaya pemulihan terus berjalan, meski jalannya jauh dari kata mudah. Pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan darurat, baik lewat udara maupun jalur darat alternatif. Alat berat dikerahkan, rencana pemasangan jembatan darurat Bailey disiapkan, dan material longsor perlahan dibersihkan dari badan jalan. Namun, kondisi lapangan masih menyimpan banyak tantangan, struktur tanah yang labil, hujan yang belum sepenuhnya reda, serta keterbatasan pasokan BBM membuat proses pemulihan berlangsung lambat. Hingga Kamis, sebagian timbunan longsor memang berhasil disingkirkan, tetapi jalur yang terbuka masih berlumpur tebal dan belum memungkinkan dilalui kendaraan roda 4. Dalam situasi yang belum sepenuhnya aman, pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta berkoordinasi dengan posko-posko bencana yang telah didirikan di sejumlah titik. Di tengah keprihatinan yang meluas, video dan foto rombongan warga yang berjalan kaki puluhan kilometer viral di media sosial dan memantik perhatian nasional, Bupati Bener Meriah, Tagore Abu Bakar, akhirnya angkat bicara, merespons narasi yang berkembang. Saya mengetahui narasi tentang warga Bener Meriah berangkat berbondong-bondong untuk mengambil beras, ujar Tagore, seperti dikutip dari unggahan Instagram undercover.id. Bahwa rakyat Bener Meriah, rakyat Aceh Tengah berangkat berbondong-bondong untuk mengambil beras karena tidak ada beras. Ini sebenarnya saya nggak bantah, saya diam aja. Karena dalam situasi seperti ini kita tidak boleh saling menyalahkan. Apa yang terjadi sebenarnya sana? Para media boleh berangkat ke sana. Waktu itu kami buat dapur umum di Burpasi. Tapi ternyata yang makan di situ adalah pedagang-pedagang dari Aceh Tengah, Bener Meriah yang bawa minyak, bawa beras, itu pedagang. Tidak kita mungkiri, hanya beberapa persen ada rakyat yang berangkat ke sana. Rakyat yang punya uang, timbul kekhawatiran, trauma, dia beli ke sana. Ini juga alhamdulillah. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat fakta di lapangan, yang diputu-putu itu pedagang itu. Dan
para media boleh berangkat ke sana. Ada tumbuh pasar-pasar setiap sudut itu. Lebih dekat ke Lok Sumawe atau Aceh Utara, harga lebih murah. Menuju ke Bener Meriah, seperti minyak pernah di sana 100.000, terus turun ke 50.000 dan lain-lain. Jadi kebanyakan di sana itu adalah pedagang. Kemudian ada anak-anak kita yang nggak sabar, seperti mahasiswa dan lain-lain, jalan kaki. Kemudian ada juga dari bantuan dari donatur. Katanya, Tagore menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membuka dapur umum di wilayah terdampak, salah satunya di Burpasi. Namun, menurutnya, kondisi di lapangan tidak sesederhana yang terlihat di media sosial. Kami sudah buka dapur umum di Burpasi, tapi ternyata yang makan di situ adalah para pedagang dari Aceh Tengah. Ungkapnya, yang bawa minyak, yang bawa beras itu pedagang, lanjut Tagore. Meski demikian, ia mengakui bahwa ada sebagian kecil warga Bener Meriah yang ikut berjalan melalui jalur KKA yang terputus. Tidak kami pungkiri, hanya beberapa persen ada warga yang berangkat ke sana, ujarnya. Menurut Tagore, rombongan tersebut didominasi oleh pedagang yang memanfaatkan situasi untuk menjajakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Rakyat yang punya uang timbul kekhawatiran atau trauma. Akhirnya, dia beli ke sana, tuturnya. Ia juga menyebut bahwa kondisi darurat ini memunculkan pasar-pasar spontan di sejumlah titik sepanjang jalur. Tumbuh pasar-pasar di setiap sudut, lebih dekat ke wilayah Lok Sumawe atau Aceh Utara. Harganya lebih murah menuju ke Bener Meriah, tandas Tagore. Pernyataan ini menambah lapisan kompleksitas di balik potret warga yang berjalan kaki, membawa karung dan jerikan. Di antara kebutuhan, trauma, dan keterbatasan akses, batas antara bertahan hidup dan aktivitas ekonomi menjadi kian tipis sebuah realitas yang lahir dari bencana dan keterisolasian. Pernyataan tersebut justru memantik kritik keras di media sosial. Banyak warganet menilai klarifikasi itu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi real di lapangan dan terasa minim empati terhadap penderitaan warga. Pak Tagore, warga Anda capek jalan menjemput logistik berjalan kaki. Malah Anda katakan mereka cuma pedagang, tulis akun @brother. Komentar lain mempertanyakan logika penjelasan tersebut. Yang benar, Pak, pedagang sebanyak itu mau dagang ke siapa? Yang jelas itu warga. Pedagang paling hanya puluhan orang, tulis akun @amran_bakara. Reaksi publik ini menunjukkan adanya jarak antara narasi resmi dan persepsi masyarakat yang melihat langsung dampak bencana melalui potongan video dan kesaksian warga. Bagi warganet, sosok-sosok yang berjalan kaki memanggul karung dan jeriken bukan sekadar pedagang, melainkan manusia yang terdesak oleh kondisi darurat. Di tengah polemik yang terus bergulir, satu hal tak terbantahkan. Ribuan warga masih harus bertaruh tenaga dan keselamatan di jalur darat yang rusak. Selama akses belum sepenuhnya pulih, selama logistik belum benar-benar lancar, langkah kaki itulah yang menjadi penopang hidup. Di antara lumpur, hujan, dan ketidakpastian, mereka terus berjalan, bukan untuk sensasi, bukan untuk narasi, melainkan karena berhenti berjalan berarti berhenti makan.